Selamat malam jemaat sekalian. Puji Tuhan. Kita malam ini mau buka Alkitab kita di 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4. Kita baca ayat 1 sampai 5. 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5. Saya membacanya. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman yang dicatat, ditulis oleh Rasul Paulus, tentu oleh inspirasi yang Kau berikan, sehingga hari ini bisa menjadi patokan pengajaran bagi kami dan memberi informasi kepada kami keadaan di masa-masa akhir ini. Tolong kami Tuhan, pimpin kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roh dengan tegas mengatakan bahwa di katanya waktu-waktu kemudian panjang sebenarnya, itu ada orang yang akan murtad dan mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan dan seterusnya. Mengapa bisa terjadi begitu? Mengapa terjadi murtad? Mengapa sampai orang mengikuti ajaran setan-setan? Mengapa pengikut kebenaran kok bisa murtad dan ikut ajaran roh-roh yang tidak benar itu? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin sampaikan kepada Anda, menurut pengamatan saya ada empat faktor yang menyebabkan. Terutama sebenarnya di sekarang ini zaman akhir ya. Sebenarnya 10 tahun terakhir ini, ya 10-15 tahun terakhir ini, dunia bergejolak. Ya, dunia bergejolak sejak ditemukannya handphone, smartphone, ya, yang di dalamnya ada kamera, sehingga tidak lagi cuci foto semua orang, dan kemudian media sosial yang muncul, Facebook, WhatsApp, semuanya. Semua orang jadi wartawan, semua orang selfie dan masuk ke Facebook, segala macam model ya. Sampai yang paling kalem hingga yang paling genit gitu. Nah, ngawurnya pun minta ampun. Ya. Jadi dunia ini berubah total ya, sebenarnya situasi dunia ini. 10-15 tahun terakhir ya. Sangat mengerikan sebenarnya. Dan degradasi moral sedemikian rupa, sehingga orang yang berpakaian rapi justru adalah minoritas dan orang yang dianggap tidak waras dibandingkan dengan mereka yang ngawur-ngawur itu. Nah, inilah situasinya sekarang ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terjadinya murtad ada 4 faktor. Yang pertama, karena informasi yang melimpah.
ya, karena informasi yang melimpah. Tadi saya katakan bahwa ini zaman informasi, informasi yang banyak sekali ya. Sejak Google, kemudian Wikipedia dan semuanya, akhirnya ini lama-lama perpustakaan juga digeser, bukan hanya tukang foto dan cuci foto yang digeser, lama-lama lagi ini perpustakaan digeser, ya. Pencetakan buku dan majalah buletin semuanya akan digeser. Ya. Kita punya radio manual sudah digeser, ya. Ini semuanya ini. Dan sekarang untuk mendapatkan informasi apapun juga sekarang ada di tangan, ya, begitu gampang di tangan. Hanya buka saja, mau tanya apa, segala macam. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kondisi yang demikian ini, jelas yang negatif lebih banyak daripada yang positif. Yang negatif lebih banyak. Masyarakat Amerika abad 19, 1800 sekian, sebelum ditemukannya televisi, sebenarnya orang Amerika punya kerohanian itu bagus. Tapi sejak televisi, terlebih sejak Hollywood gempur habis-habisan semuanya itu, akhirnya ya televisi itu seperti jendela menuju ke kota Sodom dan Gomora. Ya, itu jendela, saudara. Ya. Karena apa? Tiap hari lihat ke jendela itu, jadi lihat kota Sodom terus tiap hari. Anda bisa bayangkan, kira-kira orang tuanya tidak rusak karena dia sudah pohon yang sudah tegak, besar, susah dibengkokkan, tapi anak-anaknya rusak. Ya. Ini situasinya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, informasi yang melimpah, yang sebenarnya lebih banyak negatifnya daripada positif. Ini sungguh ya, sulit untuk menyaringnya, saudara. Sulit untuk menyaringnya. Saya tidak tahu bagaimana keadaan orang-orang Anabaptis Amis di Amerika, di Pennsylvania. Tempo hari saya ke Amerika, saya bilang saya mau pergi lihat 3 tempat, yaitu Museum Penciptaan, Creation Museum, kemudian museum kapal Nuh, ya, dan museum Alkitab. Tiga-tiganya saya sudah lihat. Cuman sayang, saya pikir 1 hari bisa lihat museum Alkitab. Saya pikir ternyata karcisnya berlaku beberapa hari, karena dia tahu 1 hari tidak mungkin bisa lihat semuanya. Sementara saya sudah beli tiket, tidak bisa geser lagi gitu. Jadi saya lihat buru-buru begitu semuanya. Ya, sayang sekali. Nah, saya masih ada satu kerinduan. Saya bilang sama Simo, kalau ke Amerika lagi saya akan pergi ke Pennsylvania. Saya akan bicara dengan orang Amis bagaimana kalau saya diizinkan tinggal dengan mereka seminggu. Gitu. Ya. Bagaimana rasanya? Orang di zaman modern handphone, mereka tidak pasang telepon sama sekali. Mereka tidak punya televisi, mereka tetap masih pakai lampu minyak, ya. Dan orang semua sudah naik mobil, dari yang mesin sampai yang listrik, mereka pakai kuda. Mereka tidak mau dipengaruhi oleh teknologi. Wah, saya betul-betul sebenarnya sangat heran, sangat takjub gitu, sangat takjub. Ya. Kenapa? Lah, kita tidak ada wifi saja repotnya bukan main, gitu rasanya. Nah, bagaimana mereka bisa? Ya, itu yang saya bilang, saya takjub sebenarnya. Saya kepingin, boleh nggak saya tinggal sama kalian seminggu gitu. Saya mau rasakan, bagaimana mereka ya ikut kegiatan mereka semuanya, ya pergi ke kebunnya, ke ladangnya, coba lihat begitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Nah, mereka walaupun tidak 100%, tetapi persentasenya besar, memelihara, menyimpan iman, ya, dan pengajaran kekristenan sedemikian rupa.
sebenarnya. Ya. Nah, sedangkan Kristen lain yang mengikuti bergeraknya zaman dan bergeraknya teknologi segala macam, kita sepertinya seolah-olah ini mencemplungkan diri kita ke dalam cobaan, gitu. Mencemplungkan diri kita hanyut ya ke dalam ini suasana dipengaruhi oleh teknologi dan semuanya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maka itulah banyak murtad sebenarnya, banyak murtad. Orang Kristen di Amerika baptis abad 19 sebenarnya abad cemerlang mereka, itu sebelum ditemukannya televisi dan segala. Sejak ditemukannya televisi, itu keadaan kekristenan di Amerika yang fundamental itu makin menurun terus. Gitu. Saya katakan tadi yang tua bisa bertahan, tetapi yang muda tergeser, ya, tergerus oleh arus yang begitu kuat. Gitu. Sulit. Gitu. Nah, faktor apa lagi yang membuat orang murtad? Yang kedua adalah karena informasi banyak, kita masuk ke dalam zaman kebebasan, maka bidat-bidat dan kesesatan juga makin banyak. Makin banyak. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, abad 19 bidatnya masih bisa dihitung, ya. Hoekema menulis sebuah buku The Four Major Cults, ya. Itu melis 4 bidat utama, yaitu Advent, Saksi Jehovah, Christian Science, dan Mormon, ya. 4. Nah, saya ada tulis artikel 4 bidat bahkan 6, karena saya tambahkan karismatik sama Calvinisme ini. Jadi sebenarnya ini 6, ya. Nah, padahal ya, ini di abad 21 ini sekarang ini, itu bidat itu bertambah banyak sekali, ya. Banyak sekali. Susah dihitung. Karena mereka seperti sel yang memecahkan diri juga. Nah, kita tahu bahwa gerakan Pantekosta yang disetat di Richard Sparling, kemudian Charles Parham, dan kemudian William Seymour di Azusa Street itu digenjot di situ. Itu tahun 1906. 1906, awal abad 20. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kemudian mereka memecah seperti sel memecah diri itu, sehingga dulu ada holy laughter yang ketawa terus, gitu. Ini ya holy laughter, ya, memecah menjadi full gospel. Jadi menjaring orang bisnis, mereka ada full gospel, gitu. Kemudian mereka menjaring orang miskin, mereka pergi ke ini pinggiran Sungai Ciliwung segala macam. Jadi dari yang paling kaya sampai yang paling miskin, mereka punya pukat harimau yang sedemikian rupa, saudara. Ya. Hebat sekali, saudara yang kasih. Nah, Calvinisme juga seperti sel yang memecahkan diri, gitu. Anda lihat, Calvinisme itu macam-macam. Sebenarnya yang memberi nama gerejanya Reform dan Presbyterian itu pasti Calvinis. Ya, karena gereja Reform ya seperti gereja Baptis. Gereja Baptis ya sudah pasti Baptis, gitu. Ya, tapi ini gereja Reform sama Presbyterian ini pasti Calvinis. Tetapi Calvinisme masuk, ya toh. Hampir semua gereja suku di Indonesia, dari GKI, Gemim, Gemit, Gemis, Gemih, gitu ya, no. Iya, itu Gemim itu Minahasa, ya, Gemit itu Timur, ya, no. Gemis itu Sanger, ya, Gemih itu Halmahera, ya. Hanya jadi semuanya itu sampai yang ke barat di sana, ya, itu kan timur, ya, no. Kemudian ke barat di sana itu HKBP, BNKP, BPKB segala macam. Aduh, ada. Ya, ada gereja itu, ya.
uh, macam-macam, BKPK segala macam. Waduh, sampai ada gereja yang diberi nama Gereja Yakin Hidup Sukses. Ya, gereja yakin GYHB, Gereja Yakin Hidup Sukses. Wah, ada itu. Luar biasa. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu banyak sekali. Ya, jadi, nah karena banyak, akhirnya dia menyediakan peluang, gitu, peluang. Ya, wow. Sehingga bayangkan ya. Ketika seseorang mau membeli barang asli, ya, di antara 10 itu satu yang asli, berarti kemungkinan dia disalah pilih gitu, kebeli yang tidak asli, itu 90%. Dari 10 barang, satu benar, 9-nya salah. Nah, tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau ada 100 barang, satu benar gitu. Nah, mau beli yang benar itu, barang yang asli itu, dari 100 cuman satu, itu berarti chance-nya salah pilih itu berapa persen sudah? Ya. Itu 99%. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, makanya saya katakan tadi, karena bidat-bidat dan ajaran sesat makin banyak, orang mendapatkan pengajaran yang benar sudah semakin sulit. Makin sulit. Pilihannya banyak dan memilihnya makin bingung. Sudah pasti punya. Makin bingung, bagaimana ini ya, dan ini fans Hafner ya, dia bilang, jangan bodoh, iblis tidak melawan agama. Iblis membuat agama yang semirip mungkin dengan yang benar, sehingga orang Kristen yang baik tidak berani melawannya. Sangat benar itu. Ya. Iblis tidak sebodoh itu katanya melawan agama. Nah, tidak. Dia bikin yang makin mirip dengan yang asli, itu justru yang makin bahaya. Itu yang semakin bahaya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa. Jadi bidat dan kesesatan yang melimpah, nah, ini bisa menjadi faktor orang murtad. Yang ketiga, roh jahat bekerja keras. Mengapa roh jahat bekerja keras? Sebenarnya iblis sangat tahu termnya, masanya. Ya, biasanya presiden saja, wah, term pemerintahannya mau selesai nih, Jokowi tinggal 2 tahun. Sehingga semua pekerjaan dikebut, betul nggak? Ini bangun ibu kota Nusantara, dikebut ini sekarang, dikebut habis. Ya kenapa? Ya minimal Pak D kita bisa tinggal di situ beberapa bulan lah, ya toh. Kalau tidak selesai sampai tahun 2024, waduh, dia bikin untuk orang lain tinggal. Ya. Maka itu dia gempur sekarang kerja keras. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, iblis tahu nggak masanya bakalan habis? Ya. Oh, dia tahu. Ya, dia tahu. Ketika dia menyadari masanya makin pendek, wow, ya, dia bekerja sedemikian rupa. Nah, ada satu buku yang baik yang ditulis oleh Dave Hans, ya toh, yang berjudul Occult Invasion. Ya, sangat tebal sekali bukunya. Occult Invasion itu. Dia berkata, sebenarnya dunia sekarang ini sudah habis diinvasi oleh iblis. Ya. Cuman dia ganti nama menjadi lebih halus dan sophisticated. Ya. Misalnya, ya,
Dulu namanya tukang sihir, sekarang namanya ilusionis. Ya kan? Itu dulu namanya tukang sihir. Orang dengar tukang sihir, semua orang dengar kaget. Hah? Masa kau pergi itu nonton tukang sihir, misalnya, ya enggak? Tapi sekarang diganti namanya jadi ilusionis, ya enggak? Jadi nonton gitu. Wah, seru ya, ikut ketawa, ikut mensukseskan acaranya. Bisa bayangkan, ya enggak? Dulunya itu adalah tukang sihir yang pawang hujan, gitu. Waduh. Sekarang itu katanya apa? Wih, gajinya tinggi katanya. Gila. Saudara yang saya kasih. Jadi begini ya. Tidak heran bahkan ini iblis ya mengganti nama jadi yang lebih cakep, yang lebih halus. Bahkan iblis bisa jadi pengkhotbah, bisa nggak? Apa susahnya, betul nggak? Kira-kira iblis jago nggak khotbah? Jago, dia pasti jago ya. Kalau dia ikut tanding kontes khotbah kita, habis kalian semuanya. Dia borong semua itu. Karena iblis jago khotbah sudah pasti itu. Ya. Jangankan iblis, anak-anak iblis saja. Gitu. Ya. Anak-anak iblis itu banyak di luaran sana itu jago khotbahnya. Gitu. Tadi saja saya buka di HP itu ya, sekali dia berteriak gitu ya. Gitu. Wah, Simu bilang, kok kamu dengar yang begitu? Enggak, saya bilang, saya cuma mau lihat itu dia tuh apa ada yang kasih video pendek yang tunggu puasa sekali bunyi itu dia langsung wah mau minum gitu kan. Tahu-taunya tes speaker katanya gitu kan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi iblis ini tahu termnya mau habis gitu loh. Bagaimana dia tidak bekerja keras? Kebut habis ini. Wow, ya. Ini siang malam. Dan dia ganti nama-nama yang masa lalu jelek. Ya. Masa lalu tukang dukun. Dulu namanya dukun, tapi sekarang katanya apa? Orang pintar. Iya kan? Dulu namanya dukun, dia bilang, kau kok pergi ke dukun katanya, ya enggak? Wah, nggak bener, kamu ke dukun gitu. Sekarang itu apa? Kita pergi cari orang pintar. Sampai ada yang goyang, kenapa dukun sekarang disebut orang pintar? Karena yang datang orang bodoh. Ya bener juga, saya bilang. Ya tahu, itu jelas dukun disebut orang pintar gitu. Ya, yang datang bodoh. Saya ini nggak bisa jadi pelawak. Kenapa saya bilang, kenapa pelawak itu ya? Saya lihat mereka pelawak itu yang standing committee, orang ketawa setengah mati dia nggak ketawa gitu. Kalau saya ketawa duluan. Aduh, iya saya nggak bisa jadi. Tapi pelawak mati muda semuanya. Ya, lo kenapa tau nggak? Itu mungkin yang buat dia mati itu nahan itu. Jadi orang lain ketawa dia nggak ketawa. Saya bilang, waduh, repot sekali. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, coba bayangkan ya, tukang sihir jadi ilusionis itu, dukun sekarang jadi orang pintar semua. Jadi dia ubah semuanya. Itu penyerangan iblis itu, okultisme, occult invasion. Itu Devan tulis. Ya. Luar biasa, saya membacanya makin dicelikkan gitu. Oh, hebat juga ya, bener ini semuanya itu dengan penamaan baru segala macam gitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, makanya banyak yang murtad ya. Salah sedikit kamu digandeng iblis. Betul ya. Salah sedikit kamu digandeng iblis. Dituntun ke jalan yang dia tahu kesukaan kamu. Dia tahu kesukaan kamu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan main-main ya toh. Bukan cuman Google yang tahu kamu punya rahasia, yang Facebook segala macam. Iblis jauh lebih tahu itu kamu kesukaannya apa, hobinya segala macam. Ya toh lagi pacaran sama siapa, iblis tahu nggak? Tahu lah ya toh.
Dia lagi patah hati, dia lagi apa gitu ya enggak. Semuanya iblis tahu. Makanya dia bisa ambil kesempatan untuk melakukan sesuatu, membuat orang jadi murtad. Yang terakhir, poin keempat. Jadi yang pertama, informasi yang sangat berlimpahan, banyak yang negatif daripada yang positif ya. Dan yang kedua, bidat-bidat dan kesesatan juga melimpah ruah ya, karena kebebasan, efeknya semuanya itu. Dan yang ketiga tadi, roh jahat bekerja keras, bukan cuma bekerja keras dan semangat dan rajin, dia pakai bungkusan baru sekarang, kemasan baru gitu, sehingga terdengar kok manis sekali gitu. Dan yang terakhir adalah apa? Anak-anak kebenaran enggan membayar harga yang mahal. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tadi saya singgung kaum Amis gitu. Sekarang ya enggak, walah ya, anda bersedia menderita bersedia menderita. Wah, saya sudah merasakan tidak ada listrik waktu di RBC dulu ya. Ini masih di bawah kalian yang senior kalian dulu. Di RBC dulu nggak ada listrik ya, nggak ada listrik. Wow ya, kita lumayan juga gitu. Pakai lampu, pakai lilin, segala macam cara itu. Nah, bayar harga untuk kebenaran. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini melawan arus ya, melawan arus. Itu tidak gampang ya. Ikan mati itu dibawa arus, ikan hidup itu lawan arus. Di Kalimantan Barat yang paling banyak ikan itu adalah di Danau Sentarum, di ujung dari Sungai Kapuas ya. Dulu saya masih kecil tahu gitu, kalau ikan sudah habis beranak semuanya itu akan mudik dan sampai ke Danau Sentarum di sana. Kalau di Amerika di sana itu ada ikan salmon ya. Ikan salmon, saking hebatnya ikan salmon gitu, itu air terjunnya manjat ya. Dia manjat air terjun, jadi dia usaha sekeras mungkin jadi biar airnya, bayangkan air terjunnya naik gitu ya. Luar biasa ya, itu ikan salmon. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan ya, seberapa berani Anda bayar harga untuk iman kamu? Seberapa berani ya? Anda ini ikan seluang atau ikan salmon gitulah. Anda tahu ikan seluang? Ikan seluang yang besar-besar begini gitu ya toh. Ya, Anda ikan seluang atau ikan salmon? Saudara nanya main-main betul ya, itu saya kasih tahu ya. Itu ikan salmon ya. Sekarang coba bayangkan. Memang saya biasanya gini ya, hari ini saya sukacita atau kurang sukacita sangat tergantung yang saya post keluar. Banyak yang kasih jempol, ada yang tahu yang banyak yang marah-marah gitu. Jadi kalau banyak yang marah-marah, aduh saya kasih tahu Simu, hari ini banyak yang marah saya. Ya, kalau banyak yang kasih jempol senang juga gitu kan. Ada yang terima kasih lagi ya. Ya, Pak Suhento terima kasih katanya. Artikelnya sangat memberkati. Itu saya lapang itu rasanya gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berapa besar harga kebenaran kamu berani bayar? Berapa penderitaan yang kamu rela tanggung sebenarnya itu untuk kebenaran? Bayangkan, gara-gara membela kebenaran ini kita lawan arus gitu. Sebentar lagi orang Jumat Agung, kita Rabu Agung, cuman kita sendiri aja. Coba betul nggak? Ini kan kamu bisa bayangkan gitu. Jadi kita ini salmon ini atau seluang. Ya enggak? Mudah-mudahan betul semuanya salmon di sini gitu gitu. Amin. Oh iya, itu kita air terjun saja kita panjat gitu gitu.
Itu jangan main-main itu. Ini ikan salmon ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya sebenarnya bangga dengan orang GBIA. Oh bangga. Senior-senior kalian yang awal-awal itu dong ya. Mereka dulu ya mahasiswa. Saya bilang, saya tidak mau lihat muka kalian hari Sabtu. Harus pergi menginjil gitu loh ya. Jadi hari Sabtu mereka harus pergi menginjil. Dan hasilnya itulah ada banyak jemaat sebenarnya gitu. Ya, berani ya loh. Lawan arus. Ya. Kehilangan banyak, Saudara. Kehilangan teman. Ya, kehilangan apa? Itu saudara kita ada satu itu yang daerah di daerah Sungai Ayak di sana. Itu tahu nggak? Ya. Senior kalian. Dia shock. Tahu nggak shock apa? Dia pulang kampung, ya, dia pulang kampung. Temen SD-nya dari SD temen tuh nggak mau salam sama dia, nggak mau ketemu. Dia shock. Wah, kok bisa begitu ya? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berapa kebenaran kau bayar? Kuliah di sini nggak bayar, tapi bayar kebenaran. Oh, saya bilang saya kehilangan banyak teman. Saya kehilangan banyak teman. Demi kebenaran, saya kehilangan banyak teman. Dan sebenarnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya kasih tahu, kalau saya mau kompromi saja, sejak saya pulang dari Amerika saya mau kompromi. Oh, ya. Saya sudah sangat terkenal di mana-mana. Ya kenapa? Sebelum pergi ke Amerika saja saya 1 bulan paling kurang khotbah 20 kali. Tanya Simo. Ya. Barulah dalam waktu sekitar 1-2 tahun saya bisa kumpul uang 20.000 US dollar. Ya. Nah saya pulang, ya banyak teman-teman dari gereja Tionghoa segala macam masih saya undang. Tapi ketika mereka mendengar khotbah saya, mereka ngomong satu dengan lain, dia mesti berubah, dia berubah sekarang. Kurang benar sih benar yang dia sampaikan, tapi terlalu keras, terlalu keras. Saya ketawa dengar, saya bilang enggak tuh saya lembek-lembek aja, saya lembek-lembek aja, ya loh, begitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sampai ada satu ibu pendeta Sabtu malam dia telepon saya, Liao Musa, dia bilang, saya dengar-dengar kamu tidak setuju dengan pengakuan iman rasuli, Situ Sencing, dia bilang. Dia pakai Mandarin sama saya. Benar tidak? Saya bilang semua, besok habis makan siang saya datang saya kasih jelas. Enggak usah Liao Musa, enggak usah. Saya cuma dengar-dengar aja, saya mau dengar langsung benar apa tidak. Saya bilang, enggak, besok saya kasih jelas. Enggak usah. Dia bilang, saya enggak mau repotkan. Benar apa tidak? Ya terpaksa saya bilang apa? Benar. Saya bilang. Dan sejak saat itu, enggak pernah undang saya khotbah lagi. Ya. Saya harus bilang, benar. Saya bilang. Saya tidak setuju gereja yang am. Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Rela bayar kebenaran, berdiri teguh, biar tinggal aku sendiri. Nah, seringkali nyanyi doang, betul nggak? Ya. Ikut Yesus keputusan, walau sendiri, ya, tetap ku ikut. Wela masih banyak aja dia berhenti kok, gitu. Nggak ikut lagi, apalagi sendiri. Gitu. Bagaimana ini? Ya? Oleh nyanyi saja rupanya gitu, saudara. Saya dulu seringkali nantang mahasiswa. Saya bilang kalau dulu kan belum banyak, ya cuman ada mereka itu. Saya bilang kalau kita kumpul di sini, kau kebetulan parkir di luar. Saya bilang, tahu-tahu gempa bumi, gedung ini roboh dan kami semua mati, tinggal kau yang hidup. Saya bilang, kau terusin nggak ini pelayanan ini? Ayo, kamu terusin nggak? Itu, ya. Jadi walau sendiri ku ikut terus. Amin. Nah, ada nubuatan negatif yang kita baru baca. Kita jangan menjadi penggenap nubuatan negatif gitu. Jangan menjadi penggenap nubuatan negatif. Jadi penggenap nubuatan positif.
Oke? Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau mengingatkan kami di waktu-waktu kemudian ada banyak orang murtad. Tuhan, kami tidak mau menggenapi nubuatan negatif. Tuhan, pimpin kami semuanya. Tuhan, tolonglah kami supaya kami teguh dan kami bisa meneguhkan orang lain juga. Tuhan, tolonglah kami. Kami berdoa dengan segenap hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.